Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita semua boleh ada sampai saat ini. Dan hari ini kita bersama-sama memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus rela untuk disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Oleh sebab itu, mari kita menyenangkan hati Tuhan dan mari kita pujikan seperti yang Kau ingini. Tuhan, dengan barang fana Kau membayar dosa kami, Tuhan. Dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, darah murah dan jelas. Bukan dengan emas, bukan dengan emas merah, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada misbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekarang ini kita pujikan bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, darah murah dan jelas. Bukan dengan emas merah, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada misbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati
dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada misbah-Mu ya Tuhan. Padaku seperti yang Kau ingini mati. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada misbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti jadilah padaku seperti jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari ini Tuhan. Engkau telah mempertemukan kami kembali pada pagi hari ini, sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama kembali untuk beribadah Tuhan. Jika ada tantangan dalam kehidupan kami Tuhan, kami percaya, kami sadar bahwa pasti ada sesuatu yang ingin Tuhan ajarkan kepada kami. Kami mau menjadi umat-Mu yang dewasa Tuhan. Kami tidak mau menjadi bayi lagi Tuhan. Kami mau melihat kesalahan-kesalahan kami yang lama, dan kami mau mengubah hidup kami Tuhan. Dan saat ini kami mau beribadah, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami persembahkan pada pagi hari ini semuanya untuk menyenangkan hati-Mu. Dan juga Tuhan, sertai ibadah kami, sertai para imam-imam yang melayani pada pagi hari ini, dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau hanya Engkau yang ikut campur tangan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memulai ibadah ini Tuhan. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Janganlah kita kembali ke pola pikir kita yang lama, bahkan masa lalu kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi marilah kita bersama-sama belajar move on Bapak Ibu Saudara, dan kita belajar menyenangkan hati Tuhan, yaitu mulai dari hal yang paling kecil, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Tapi tidak hanya mendengarkan firman Tuhan saja, tetapi kita melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Mari kita lanjutkan pujian kita dengan pujian Allah bangkit, karena Tuhan telah bangkit bagi kita. Kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat duduknya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu
ya Tuhan. Serahkan musuhmu, serahkanlah umatmu. Allah dahsyat di depan mulutnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh kalahkan, umat yang dibebaskan. Allah dahsyat di depan mulutnya. Geraklah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu, ya Tuhan. Serahkan musuhmu, serahkanlah umatmu. Allah dahsyat di depan mulutnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh kalahkan, umat yang dibebaskan. Allah dahsyat di depan mulutnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh kalahkan, umat yang dibebaskan. Allah dahsyat di depan mulutnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh kalahkan, umat yang dibebaskan. Allah dahsyat di depan mulutnya. Allah dahsyat di depan. Allah dahsyat di depan. Allah dahsyat di depan mulutnya. Allah bangkit. Puji nama Tuhan. Kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan mari kita menyambut firman Tuhan dengan kita pujikan Beriku Hati.
untuk mengasihimu, rindu hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang berarti sekali rindu hati, rindu hati untuk menyembahmu, rindu hati untuk mengasihimu, rindu hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang berartimu, seperti wanita, seperti wanita yang datang berartimu, seperti wanita, seperti wanita yang datang mengurapimu. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan, waktu yang telah Tuhan percayakan kepada kami dapat kami kembalikan dengan kami beribadah Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, pimpin kami, tuntun kami, sehingga kami dapat menerima firman itu dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Kita berjumpa lagi di dalam kasih Allah, sehingga kita diperkenankan pada hari ini kita diberikan umur dan kesempatan untuk memperingati Paskah. Paskah adalah salah satu dari beberapa episode kehidupan Tuhan Yesus yang saya ambil suatu kesimpulan bahwa segala sesuatu tentang Yesus itu adalah merupakan suatu prakarsa atau kehendak Allah secara mutlak tanpa campur tangan pihak yang lain. Mulai dari kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, sampai pada pencurahan Roh Kudus, bahkan sampai hari kedatangannya kembali. Ini semua, saudaraku, bukan terjadi begitu saja, tetapi sesungguhnya ini adalah rencana Allah sepenuhnya yang tidak bisa diubahkan oleh siapapun, oleh kuasa apapun. Pagi ini saudaraku, baik kita memeriksa dalam Alkitab kita cuplikan dari sebuah kejadian dalam saat Paskah
pada saat kebangkitan Tuhan Yesus, ada satu cerita yang menarik yang mungkin kita bisa mengambil dari beberapa kalimat perkataan firman Tuhan ini untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita dan kita diajar oleh Tuhan supaya kita juga mengambil bagian yang baik dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita baca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 mulai dan sampai selesai. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Emmaus ini di dalam artinya adalah sumber air yang panas. Itu saya baca di dalam kamus. Ya, dikatakan Emmaus itu mempunyai arti adalah sumber air yang panas. Terus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Iya. Terus dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Iya, dikatakan saudaraku, 2 orang murid Yesus ini sedang menuju ke Emmaus. Di dalam perjalanan mereka asyik bercakap-cakap, membincangkan sesuatu. Bahkan lebih lagi dikatakan bertukar pikiran. Wah, ini berdiskusi sambil jalan, saudara ya. Berdiskusi sambil jalan. Tetapi datanglah Yesus sendiri mendekati mereka dan dia berjalan bersama-sama dengan 2 orang murid ini. Dan ini merupakan suatu perjumpaan, tetapi perjumpaan oleh kedua murid ini tanpa disadari bahwa dia berjumpa dengan Yesus yang telah bangkit dari kematian. Dan mereka tidak mengenalnya, oleh karena mereka asyik di dalam pembicaraan mereka. Dan ternyata, saudaraku, mereka itu berbincang dengan suasana yang duka. Mereka berbincang dengan suasana yang putus asa. Sehingga ada sesuatu yang menutup hati mereka, menutup mata mereka. Mereka tidak lagi memperhatikan perkara-perkara di sekitarnya, sibuk di dalam duka citanya sendiri. Ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Terus Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Nah, ayat-ayat ini, saudaraku, menginformasikan kepada kita kondisi dari 2 murid Yesus ini. Mereka di dalam keadaan yang duka cita, dan dikatakan dengan jelas mereka berhenti untuk menanggapi Yesus dengan muka yang muram, dengan suasana yang sedih, suasana yang putus asa, suasana yang begitu down, saudara. Ini menjadi peringatan buat kita, saudara. Di mana saat-saat kita ini mempunyai hati yang berduka, yang mempunyai suasana hati pikiran yang tidak ada sukacita, oleh karena kebodohan kita, oleh karena ketidakmengertian kita, sehingga kita tidak bisa melihat adanya suatu yang mulia yang berada di hadapan kita. Tuhan tidak suka hal ini terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan, saudaraku. Kita telah mengalami perayaan Jumat Agung yang sudah kita lalui. Memang dalam cerita-ceritanya itu, saudaraku, suasana duka itu
kental sekali. Tetapi kita harus mampu melihat dari suasana duka semacam itu. Sebetulnya kalau kita memahami itu semua adalah kehendak Allah, maka kita tidak akan goyah di dalam pengharapan dan iman kita kepada Tuhan. Kata orang Jawa, nggak usah ketere-tere gitu saudara ya. Bahasa Indonesianya nggak usah berlarut-larut di dalam suasana duka. Tetapi hendaknya kita percaya, kita memahami bahwa seluruh kejadian itu di bawah kontrol dari kuasa Allah. Kemudian ayat 17 mengatakan, Yesus berkata kepada mereka, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Jelas saudara ya, jadi suasana duka itu masih terbawa oleh mereka. Padahal hari itu sudah merupakan hari yang sangat penuh sukacita, yaitu hari kebangkitan Tuhan. Lanjut ayat 18. 18. Seorang dari mereka namanya Kleopas. Kleopas ini teridentifikasi namanya. Terus, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Saudara, ayat ini menginformasikan kepada kita bahwa Kleopas ini, orang yang menjawab Yesus ini, mempunyai kondisi rohani yang belum dewasa di dalam dia mengenali Tuhan. Dia tidak mengerti siapa Yesus itu sebetulnya. Oleh sebab itu Yesus mengatakan kepada mereka, apa itu yang kamu maksudkan? Jawab mereka, itulah tentang Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi. Saudara bisa lihat ya, pengenalan murid Yesus pada waktu itu di dalam duka itu. Dia hanya mengenal Yesus sebagai seorang nabi. Waduh, saudaraku, kalau kita cuma mengenal Yesus itu seorang nabi, seorang rasul, seorang hamba Tuhan, seorang apa saja saudaraku, itu banyak itu yang bisa jadi kayak gitu tuh. Tetapi kalau kita mengenal Yesus itu adalah juru selamat, hanya satu, tidak banyak. Yesus juru selamat. Dia adalah seorang nabi. Nabi yang bagaimana? Yang berkuasa di dalam pekerjaan, berkuasa dalam perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Coba saudara, kita lihat. Tuhan sebetulnya tidak puas kalau kita ini sebagai anak-anak Tuhan itu hanya mengenal Yesus itu sebagai nabi. Kita akan melihat di dalam Matius 16, saudara. Di sana kita bisa belajar lebih banyak. Matius 16 ayat yang ke-13. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 demikian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Yesus mengajar murid-muridnya dengan pertanyaan. Apa yang ditanyakan? Kata orang, siapakah anak manusia itu? Kata orang-orang itu di luar, siapa sih aku ini? Terus? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Oh, ada yang bilang yang kamu ini Yohanes Pembaptis yang bangkit. Terus? Ada juga yang mengatakan Elia,
Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Nah ya itu sudah. Batas pengenalan itu hanya sampai kepada situ. Tetapi saudaraku, Tuhan tidak mau berhenti hanya dikenal sebagai seorang nabi, seorang rasul, seorang guru, seorang hamba Tuhan, seorang apapun juga. Tetapi Tuhan mau murid-muridnya itu mengenali dia sampai pada puncak pengenalan yang benar, yaitu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat manusia. Ayat 15, lanjut. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Dia tidak puas kalau murid itu mengutip pendapat orang-orang yang tidak dekat dengan Yesus. Tetapi sekarang Yesus berbicara langsung dengan para muridnya. Sekarang kalau kamu sendiri menganggap aku ini apa? Siapa aku ini? Terus Maka jawab Simon Petrus, seorang yang bernama Petrus, muridnya yang tertua, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." dengan tepatnya dia mengatakan, engkau adalah Mesias atau Juru Selamat, anak Allah yang hidup. Wah, saudaraku, inilah jawaban bagi anak-anak Tuhan seharusnya. Melihat, mengenal, mempercayai, berharap kepada Yesus itu sebagai Mesias, Juru Selamat, dan juga sebagai anak Allah yang hidup. Apa respon Yesus pada saat dia menerima jawaban yang tepat itu? Kata Yesus kepadanya, Kata Yesus menjawabnya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, iya, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga." iya. Jadi ini saudaraku memberikan informasi kepada kita bahwa segala apa yang kita tahu, segala apa yang bisa kita jawabkan, sehingga pengenalan kita kepada Tuhan itu sedemikian tepat, sesungguhnya itu pun juga bukan dari manusia itu sendiri. Oleh karena manusia ini sendiri, saudaraku, dia tidak mampu untuk bisa menembus pikiran dan pekerjaan Tuhan sampai pada Yesus itu kehadirannya di dalam dunia ini. Manusia itu tidak mampu untuk bisa mendeteksi, untuk bisa mengerti siapa Yesus itu sebetulnya. Jadi jikalau kita ini pada saat ini, saudara, kita bisa menerima Yesus itu sebagai Mesias, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai anak Allah yang hidup, maka sesungguhnya, saudara, kita ini orang-orang yang berbahagia. Oleh karena kita ini mendapat suatu perhatian yang khusus dari Bapa kita, dari Allah Bapa kita yang di sorga. Saudara, jadi inilah pengenalan yang sangat indah akan kita kepada Tuhan. Dan kita mendapatkan satu kepercayaan yang luar biasa dari Tuhan. Dan kita orang-orang yang sedemikian pengenalan kita kepadanya, kita akan dipakai oleh Tuhan untuk masuk di dalam ladang pekerjaan Tuhan. Kita lihat ayat berikutnya. "Dan aku pun berkata kepadamu," ya, ini respon Tuhan, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, iya, dan alam maut tidak akan menguasainya." iya. Terus
kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Iya. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, Iya. dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Sedemikian hebatnya, saudaraku, karunia-karunia yang diberikan kepada Petrus. Karunia-karunia yang banyak. Allah memiliki karunia, dia kaya dengan segala pemberian. Itu pun juga akan diberikan kepada kita masing-masing sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang harus kita kerjakan di dalam dunia ini, saudaraku, di dalam mengiring Dia. Apa saja. Mungkin kita tidak seperti Petrus, tetapi saya percaya bahwa karunia dari Allah itu tidak hanya untuk Petrus, tetapi Dia adalah Allah yang kaya dengan segala karunia. Dia akan membagi-bagi, Dia akan memberikan karunia-karunia itu kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Jelas, saudaraku. Jadi, saudaraku, alangkah besarnya karunia jikalau kita ini bisa masuk di dalam melayani Tuhan. Sebagaimana kita yang berada di tempat, di dalam keadaan macam ini, saudara. Tidak seperti bagaimana biasanya kita berhadapan dengan jemaat di dalam gedung gereja. Tetapi kita sekarang ada di pastori, terbatas beberapa gelintir orang aja. Tetapi Allah hadir di tempat ini. Dan suara firman ini bisa kemana-mana. Justru kita tidak terhalang tembok-tembok gereja. Tetapi sekarang banyak hamba-hamba Tuhan bermunculan lewat live streaming. Sehingga yang tadinya tidak saya kenal, yang tadinya saya tidak tahu visi misi yang dibicarakan di dalam gerejanya, saat sekarang, saudaraku, mereka tampil melalui live streaming ini, sehingga setiap kali saya bisa melihat, mendengarkan apa yang menjadi pembicaraan mereka, dan kita bisa saling mengenal dan saling bekerja sama di dalam ladang Tuhan. Jadi, saudaraku, kesempatan-kesempatan kita melayani Tuhan di dalam karunia-karunia yang indah ini bukan untuk kita pakai sebagai ajang untuk bertengkar. Itu sangat memalukan dan itu sangat kerdil iman dan jiwa semacam itu. Lebih baik kita memberitakan Tuhan di dalam kemuliaannya. Kita kembali kepada Lukas 24 tadi, saudara. Kita baca di dalam ayat berikutnya. Ayat 19 mulai. Lukas 24 ayat yang ke-19, Ya. demikian firman Tuhan. Katanya kepada mereka, Ya. apakah itu? Jawab mereka, apa yang telah terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Iya. Dia adalah seorang nabi Iya. Tanggapannya seorang nabi. Terus. yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Iya. Dia bangga dengan pengenalan akan Yesus sebagai seorang nabi. Dia pikir seperti yang biasa-biasanya. Nabi setelah mati ya sudah, tidak ada urusan. Dia tidak ada lagi di dalam dunia ini. Ayat 20. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Saudara lihat ya, ayat-ayat ini membongkar isi hati dari 2 murid Tuhan ini. Apa yang di dalam hatinya? Dia simpati kepada Yesus. Sebatas Yesus itu seorang nabi, seorang pemimpin, seorang yang berkuasa.
dan dia telah disalibkan oleh imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Kemudian dia mengatakan, padahal, nah ini saudara, ini yang jadi unek-uneknya. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dia yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Jadi Yesus sudah bangkit. Tetapi pemikiran dari orang-orang ini, saudaraku, dia tidak move on. Dia hanya berpikir secara manusiawi bahwa Yesus itu harus menjadi pemimpin mereka untuk melepaskan mereka dari jajahan Romawi. Nah ini saudara. Jadi pikiran-pikiran itu hanya arahnya itu kepada keduniawian. Dia tidak tahu bahwa Yesus itu, saudaraku, raja di atas segala raja. Dia datang dari surga bukan untuk membebaskan Israel itu dari jajahan Romawi, tetapi dia mau membebaskan orang-orang Israel itu dari jajahan dosa. Dia nggak ngerti, dianggapnya Tuhan Yesus itu datang, dia orang yang berkuasa sebagai seorang nabi, nantinya dia jadi raja, maka bebaslah Israel itu dipimpin oleh Yesus. Ini suatu pandangan yang sangat naif, saudara. Dan maunya mereka itu membawa Yesus itu sebagai raja. Tapi saudaraku, coba kita lihat di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-14, kita loncat aja di situ. Yohanes 6 ayat yang ke-14 demikian, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, melihat mujizat-mujizat, dia kagum dengan mujizat-mujizat yang diadakan Yesus. Terus mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Nah ini saudaraku, jadi pancet aja pengenalan dengan mujizat-mujizat, saudara. Terbatasnya hanya sampai di situ. Sehingga murid-murid dan orang-orang itu mengenal Yesus itu pembuat mujizat. Dia adalah nabi yang datang ke dalam dunia ini. Dan orang-orang itu menyukai Yesus dengan kuasa-kuasanya ini. Bisa memberi mereka makan. Ayat yang ke-15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Iya. Jadi saudara tahu ya motivasinya orang Yahudi pada waktu itu. Dia itu mengikut Yesus, melihat mujizat. Dia tidak melihat apa yang ada di belakang mujizat itu. Terutama pada waktu mereka diberi makan sampai kenyang. Maka dia itu mikir kalau dekat sama Yesus itu warak. Kalau dekat sama Yesus itu bisa lihat mujizat. Bisa melihat sesuatu yang spektakuler. Tetapi dia tidak mampu menembus lebih dalam lagi untuk melihat Yesus itu siapa. Dan Yesus menghindar dari kejaran mereka. Oleh karena Yesus tahu bahwa motivasi dari orang-orang ini, saudaraku, selalu mengarah kepada keduniawian. Tapi mereka tetap mencari Yesus. Kita loncat ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25 dari Yohanes pasal yang ke-6. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, akhirnya ketemu, saudara ya. Terus, Rabi, guru,
bila manakah engkau tiba di sini? Kapan engkau sudah di sini? Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Bukan karena kamu melihat tanda-tanda. Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Iya. Jadi kalau pengikutan kita kepada Tuhan, saudaraku, hanya motivasinya supaya kita dicukupi secara ekonomi, supaya kita warak, supaya kita seger waras, selamat di dunia ini. Itu sungguh merupakan sesuatu yang naif, yang bukan menjadi tujuan Allah untuk memberikan kita sesuatu yang mulia, saudara. Oleh sebab itu, di dalam kesempatan Paskah ini, saudara, marilah kita meningkatkan, saudara, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Tuhan tidak hanya memberikan sesuatu yang sifatnya itu hanya jasmania, tetapi Tuhan mau, saudaraku, untuk memberikan kepada kita sesuatu yang luar biasa. Kita lihat, saudaraku, di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Ini, saudaraku, pemberian dari Allah kepada kita. Bukan lagi hal yang remeh-temeh tentang keduniawian ini. Tetapi Paskah ini, saudara, memperingatkan kita bahwa bukan lagi perkara-perkara dunia, tetapi surga itu pun, saudara, menjadi kepastian, menjadi milik kita, orang-orang yang percaya. Ayat 32. Ayat 32 demikian. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Iya, dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Iya. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Iya. Bersama-sama dengan dia. Iya. Terus? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Kalau kita ini orang-orang yang dipilih oleh Allah, itu menjadi milik pribadi Allah yang tidak akan digoyahkan oleh siapapun juga. Tidak ada seorang pun yang bisa menggugat kita sebagai anak-anak Allah, orang pilihan. Terus? Allah yang membenarkan mereka. Allah membenarkan mereka, kita. Terus? Siapakah yang akan menghukum mereka? Siapa yang bisa menghukum kita? Karena dosa kita telah ditebus oleh Yesus. Kristus Yesus yang telah mati, Iya. bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Iya. Jadi Yesus itu sebagai imam besar kita. Dia sebagai satu-satunya pengantara kita dengan Allah. Maka segala apa yang dihubungkan melalui Yesus, maka itu sangat berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Saya akan sedikit mengambil bagian ini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Oleh sebab itu, saudaraku, surga itu bukan lagi suatu cerita. Surga itu bukan lagi suatu angan-angan. Surga itu bukan sesuatu yang fiktif. Surga itu bukan lagi suasana yang sering orang yang tidak tegas mengatakan, ya surga itu fiktif, surga itu suasana. Tidak, saudara, tidak. Oleh karena Yesus itu, maka kita tahu bahwa surga itu
diberikan kepada kita orang-orang percaya. Siapa yang menanggung ini? Yesus sendiri. Kita baca kebenaran ini saudaraku. Yohanes 14 ayat 1 sampai ke 4. Apa yang dikatakan Yesus? Dan satu kata itu diulang-ulang sampai 5 kali berturut-turut. Itu berarti satu kepastian yang mutlak, yang absolut bagi kita. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu. Jangan gelisah, jangan susah, jangan sedih, jangan murung. Terus, Percayalah kepada Allah. iya, Percayalah juga kepadaku. iya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak apa? Tempat tinggal. Tempat tinggal, tempat. Jadi surga itu space. Surga itu tempat. Surga itu bukan awang-awang, bukan angan-angan. Nyata, tempat. Terus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Iya. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ. Yesus naik ke surga Untuk menyediakan tempat bagimu. Tempat, saudaraku. 2 sudah. Tempat, menyediakan tempat bagi kita. Terus. Dan apabila aku telah pergi ke situ, Iya. dan telah menyediakan tempat Bagi kita, saudaraku. aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, Ke tempat lagi. supaya di tempat di mana aku Di berada, tempat di mana aku berada. Terus. kamu pun berada. Kamu pun berada. Saudara, inilah yang menjadi kekayaan kita, saudaraku. Bahwa hak milik kerajaan surga itu adalah warisan dari iman Abraham. Itu juga diberikan kepada kita, supaya kita menjadi anak-anak Allah yang hidup. Dan kita mewarisi surga itu. Bukan lagi sebagai sesuatu yang fiktif, tetapi merupakan sesuatu yang nyata yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, dalam hal ini saya ingin untuk menengok suatu kesaksian, saudaraku. Kesaksian dari Rasul Paulus sebagai pengalaman pribadi tentang kebangkitan Yesus. Dia menyaksikan bagaimana Yesus itu berbuat atas kehidupannya. Bagaimana Yesus itu memperlakukan dirinya. Dan dia mendapat suatu kehormatan untuk dia bisa melayani Tuhan. Kita akan melihat hal ini, saudaraku, di dalam 1 Korintus 15. Dan Rasul Paulus, saudaraku, dia tidak berhenti memberitakan berita tentang salib ini. Pada waktu dia ke Korintus, dia mengatakan, aku tidak mau tahu keadaanmu. Tetapi yang aku mau tahu ialah, aku akan memberitakan tentang Yesus yang disalibkan. Waduh, saudara. Jadi cerita tentang salib ini, saudaraku, adalah saat kemuncaknya kritis manusia menjadi perebutan antara Tuhan dan dunia ini. Maka hal ini disaksikan oleh Rasul Paulus. Ayat yang ketiga mulai ada kesaksian yang luar biasa. Demikian, sebab yang sangat penting telah Dianggap kusampaikan kepadamu, sangat penting yang disampaikan kepada kita. Terus, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, apa yang menjadi pengalamanku sendiri. ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, Iya, sesuai dengan kitab suci. dia, saudaraku, adalah seorang ahli Taurat, Paulus ini, dan dia mengenal perjanjian lama, dan dia mengerti arti nubuat-nubuat perjanjian lama,
sehingga dia tahu kematian Yesus menebus dosa manusia sesuai apa yang kitab suci itu beritakan. Terus bahwa ia telah dikuburkan, iya, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dia selalu back to the Bible. Dia tidak ngarang, saudaraku. Dia orang ahli Taurat. Dia mengerti tentang Taurat itu. Nubuat para nabi itu dia ngerti. Dia tahu ada orang yang nanti akan mati disalib dan 3 hari bangkit. Dan dia tahu bahwa itulah Yesus sesuai dengan kitab suci. Bukan ngawur, saudaraku. Bukan ngawur. Jadi Paulus ini sekalipun tidak pernah bertemu dengan Yesus, tetapi dia bertemu Yesus melalui kitab suci, melalui firman yang dia baca. Terus bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada kedua 12 muridnya. Iya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Iya. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ya, itu pada waktu zamannya Paulus, saudaraku ya. Jadi jangan kita membaca mengatakan kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang dan kemudian kita ngotot. Itu Paulus ngomong masih hidup sampai sekarang ini. Oh, ya enggak, saudara ya. Ya mereka sudah mati semua. Tetapi pada zaman waktu Paulus ngomong, mereka memang masih hidup sebagai saksi-saksi yang melihat kebangkitan Tuhan. Dan itu sekarang dia juga menyaksikan lewat firman Allah ini. Terus selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus. Begitu runut dan rancak dia menceritakan secara lengkap apa yang dia tahu melalui firman Tuhan. Terus kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, dia menceritakan pengalamannya. Dia melihat Yesus sebagai orang yang terakhir yang dipilih oleh Yesus. Terus dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Wah, saudaraku, ini seorang rasul yang mengalami hal yang luar biasa di dalam kehidupannya. Padahal dulunya dia begitu jahat, begitu kejam terhadap pengikut-pengikut Yesus. Tetapi pada waktu dia dijamah oleh Tuhan, maka dia mengalami suatu keubahan. Dia dipakai oleh Tuhan. Dan dia sangat memuliakan anugerah Tuhan yang ada di dalam kehidupannya. Ayat yang ke-10, saudaraku, dan selanjutnya bisa kita baca. Karena ayat-ayat ini sangat baik, saudaraku. Ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Aku ini sebagaimana kamu lihat sekarang keadaanku. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak Dan sia-sia. anugerah yang diberikan kepadaku itu tidak aku sia-siakan. Terus sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ini, saudaraku, kesaksian Rasul Paulus tentang dirinya, yang mengenal Yesus dengan begitu dalam lewat firman Tuhan, lewat panggilannya yang ajaib. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, aku tidak mensia-siakan anugerah itu. Sebaliknya aku bekerja lebih keras dari orang-orang lain. Tetapi dia tetap menjaga kerendahan hatinya.
Bukan aku yang mampu untuk itu, tetapi kasih karunia Allah menyertai aku. Saudara, kita renungkan makna Paskah ini, saudara. Sebetulnya ialah rencana Tuhan membebaskan kita dari segala kutuk dosa. Untuk apa? Tuhan mau memakai kehidupan kita. Sebagai ayat-ayat terakhir, saudara, kita akan melihat doa Tuhan Yesus pada waktu dia akan disalibkan, pada waktu dia akan kembali ke surga. Dia berdoa khusus untuk murid-muridnya, dan kita melihat, saudaraku, apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam doanya itu. Kita tidak akan bisa membaca seluruhnya, saudaraku, karena waktu. Tetapi saya akan mengambil poin-poin yang penting dalam doa Tuhan Yesus ini. Yohanes 17 ayat yang ke-9. Mulai. Yohanes 17 ayat yang ke-9 demikian. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa. Perhatikan, saudaraku. Doa Tuhan Yesus ini untuk murid-muridnya, bukan untuk dunia. Terus. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Ini syafaat dari Tuhan Yesus, bahwa kita ini miliknya, dan Allah itu sebagai yang memiliki kehidupan kita, supaya kita tetap menjadi satu di dalam dunia. Ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Tuhan Yesus tahu bahwa dia akan pergi kembali ke surga, tetapi dia masih mengingat kehidupan murid-muridnya yang masih tinggal di dalam dunia. Oleh sebab itu, sebelum dia pergi, dia menyerahkan murid-murid ini kepada Bapaknya. Lanjut. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Dia mengatakan itu untuk Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, melainkan seperti aku bukan dari dunia. Status kita sejak kita mengimani Yesus, sejak kita menerima firman tentang Kristus itu, saudaraku, maka kita ini bukan lagi milik dunia, tetapi kita ini sudah pindah status menjadi anak-anak Allah, warga kerajaan surga yang sudah Tuhan janjikan kepada kita. Saudara, ini status kita sekarang. Kita bukan lagi dari dunia, kata Yesus. Seperti aku bukan dari dunia, mereka pun juga sekarang bukan lagi dari dunia ini. Mereka menjadi anak-anak Allah yang hidup. Ayat 15. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Nah, ini saudaraku. Jadi Yesus menyerahkan itu kepada Allah. Dan Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak minta Bapa supaya mereka itu juga akan kembali saat ini atau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari segala yang jahat.
Terus mereka bukan dari dunia, diulangi lagi, mereka bukan dari dunia. sama seperti aku bukan dari dunia. Iya, terus Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. iya. Firman-Mu adalah kebenaran. Iya. Jadi firman kebenaran itulah, saudaraku, yang menjaga kita untuk kita menjadi tahan berada di dalam kehidupan kekudusan. Firman-Mu itu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka di dalam firman-Mu, dalam kebenaran. Jadi inilah, saudaraku, kekuatan kita untuk kita menjaga kehidupan kita bersama dengan Allah, supaya kita hidup di dalam kekudusan. Ayat berikutnya, inilah isi yang esensial di dalam Paskah, di dalam kehendak Allah, sangat esensial. Ayat berikutnya, ayat ke-18, kita baca dan kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Sama seperti Engkau telah mengutus aku Sama seperti Engkau sudah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Mereka juga itu jangan diangkat dulu. Oleh karena mereka itu juga adalah utusan-utusanku. Jelas loh, saudara, jelas loh. Kalau nggak ngerti ini ya kebangetan. Bahwa Yesus itu ingin supaya kita ini seperti Dia, diutus oleh Bapa, dan Dia mengestafetkan utusan itu kepada kita manusia di dunia ini yang dikuduskan. Ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja doa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Siapa orang-orang ini? Orang-orang ini adalah kita, saudaraku, yang hidup di zaman akhir ini. Bukan untuk mereka saja aku berdoa, bukan untuk murid-murid ini, tetapi juga untuk orang-orang siapapun juga yang percaya kepadaku oleh pemberitaan dari murid-murid itu. Siapa? Kita, saudara. Ya saat ini kita ini yang percaya oleh pemberitaan para rasul yang dulu-dulu. Dan kemudian, saudaraku, apa yang dikatakan pada ayat 24? Demikian, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Seperti Yohanes 14 itu tadi yang kita baca. Supaya di mana aku berada, mereka pun juga berada bersamaku. Yang tadi kita baca. Diulangi lagi di dalam Yohanes 17 ayat 24 ini. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada. Terus Mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sehingga Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Iya. Jelas ya, saudara ya. Jadi sebetulnya pengikutan kita ini konklusinya. Pengikutan kita kepada Tuhan itu jangan mandek, tetapi sampai kita mengenal dengan tuntas Dia Mesias, anak Allah yang hidup. Oleh karena di dalam pengenalan kita semacam itu, maka Tuhan akan membukakan kesempatan kepada kita untuk Tuhan mau pakai. Sebagaimana yang disaksikan oleh Rasul Paulus. Dia menyaksikan bukan atas pengetahuannya sendiri, tetapi atas dasar firman Tuhan yang dia baca, yang dia mengerti, yang dia pahami. Dan dia menceritakan itu sampai kepada jatuh gilirannya sebagai orang yang dipakai oleh Tuhan. Pengikutan kita kepada Tuhan, saudara, jangan hanya semata-mata untuk keperluan-keperluan keduniawian kita. Kalau kita hanya mengandalkan Yesus hanya untuk kehidupan di dunia ini, maka firman Allah mengatakan kita ini orang yang paling sial hidup di dunia ini. Oleh karena kita tidak mempunyai harapan,
di dalam masa depan kita. Tetapi kita mengenal bahwa Allah telah memberikan putranya yang tunggal. Apalagi yang dipertahankan oleh Allah? Tidak ada. Termasuk surga itu diberikan kepada kita untuk kita tempati. Dan Tuhan sudah menyediakan tempat itu. Bukan rumah biasa, saudaraku, tapi mansion, istana yang Yesus sediakan bagi kita. Dan kita akan kembali di sana dan berkumpul bersama-sama dengan Yesus. Tetapi senyampang kita ini masih di dunia, Tuhan ingin tetap kita di dalam keadaan kudus, dan kita diberi kesempatan yang luas untuk memberitakan kebenaran. Saudara, kebangkitan Yesus itu merupakan suatu yang mengerikan bagi orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, sehingga mengarang cerita-cerita bohong. Tetapi cerita-cerita bohong itu dianulir oleh cerita dari Paulus tadi, sehingga tidak akan tergoncang kebenaran ini, saudara. Ini yang luar biasa. Ayat yang terakhir, saudaraku, kita membaca dalam 1 Petrus 3. Ini jarang kita dengar, saudaraku, tetapi ini juga sangat penting, saudaraku, untuk kita perhatikan. Ya, 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. 1 Petrus 1 ayat ketiga demikian. Ini kunci, saudaraku, ya, kunci. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali, iya, oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, iya, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Penuh dengan pengharapan, tidak kecewa, saudara, ya. Terus, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, bukan perkara-perkara duniawi yang menjadikan binasa ini, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kami. Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Inilah, saudaraku, yang bisa kita dengar bersama pada perayaan Paskah ini. Semoga kita dikuatkan oleh firman Tuhan, dan kita dikuatkan oleh kebangkitan Yesus, yang kita pahami bahwa kuasa kebangkitan itu akan melahirkan kita kembali, menjadikan kita manusia-manusia baru di dalam Dia, dan kita mempunyai satu pengharapan untuk kerajaan surga. Puji Tuhan, kita akan menyelesaikan ibadah ini, saudaraku. Kita akan memanfaatkan perjamuan kudus. Sebagaimana perjamuan kudus ini, saudaraku, sering dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya untuk memperingati perjalanan mereka di dunia ini. Demikian juga orang dari Emmaus tadi, saudaraku, dia segera mengenal Yesus pada waktu mereka menikmati perjamuan kudus. Kita akan manfaatkan, saudaraku, secuil roti dan beberapa tetes anggur yang ada di tangan kita. Oleh karena apa yang kita lakukan ini bukan hanya secara fisik, tetapi iman kita mengatakan bahwa Yesus telah mati di salib, tubuhnya dihancurkan, darahnya dicucurkan, penderitaan yang tak terhingga,
untuk menggantikan penderitaan yang seharusnya kita alami. Dan kita menghormati tubuh dan darah yang sudah dihancurkan ini, saudara, supaya kita mengambil bagian di dalam menyatukan dalam hidup kita, dan kita tidak akan terpisah lagi dengan kematian, kebangkitan, dan kemuliaannya. Kita akan nyanyikan sebuah nyanyian, saudara. Yang patut disembah sekarang dan selamanya, yang telah menuntun aku di jalan yang benar. Ayat balik. Bersyukur padamu Tuhan dengan segenap hatiku, mau mengasihi Engkau karena Kau Allah yang agung. Kau Tuhan yang patut disembah sekarang dan selamanya, yang telah menuntun aku di jalan yang benar. Biarlah segenap bumi memuji-Nya akan kebesaran-Nya.
kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama. Kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur telah melewati waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kami pagi ini di dalam suatu ibadah peringatan akan kebangkitan Tuhan. Kami sekarang tidak melihat secara fisik, tetapi Engkau memberikan firman itu di dalam kami saat-saat di zaman yang akhir ini. Dan kami boleh membaca dengan jelas. Dan kami mengimani Tuhan, bahwa segala apa yang tertulis adalah firman Allah yang tidak salah dan tidak akan pernah digeser dan tidak akan pernah direkayasa. Oleh sebab itu Tuhan, harapan kami akan kebangkitan, demikian juga harapan para nabi, para rasul yang sudah Engkau utus di dalam dunia ini, juga menjadi harapan kami untuk masa depan kami. Pada saat Engkau datang kembali, ya Tuhan, biarlah kami boleh masuk di dalam sukacita-Mu. Kami mewarisi kerajaan Tuhan, oleh karena kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah pemilik kerajaan surga yang sudah Engkau wariskan, sebagaimana Engkau beritakan itu kepada Abraham, yang menjadi juga bahagian dari kehidupan kami orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati ibadah ini. Engkau memberkati siapapun yang mendengar, khususnya bagi sidang jemaat di Lumajang, GPT Lumajang dan GPT Jatiroto. Tuhan, Engkau juga berada di antara mereka di dalam rumah mereka. Mereka sudah melakukan apa yang kami lakukan di sini. Dan mereka percaya akan segala kuasa firman dan perjamuan kudus. Engkau tolong Tuhan, bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta ini Tuhan. Lalukan dari segala malapetaka. Lalukan Tuhan dari segala sakit penyakit, dari wabah yang aneh-aneh ini Tuhan. Lindungi kami senantiasa di dalam kasih kemurahan. Kami bersyukur Tuhan, jikalau kami mempunyai Engkau, mempunyai Tuhan yang menjamin kehidupan kami. Apapun yang terjadi, kami adalah milik Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati para pemimpin bangsa dan negara ini Tuhan. Berikan hikmat, makrifat, kekuatan, tubuh jiwa roh mereka, supaya mereka boleh memimpin Indonesia ini di dalam damai sejahtera bersama dengan damai Tuhan. Terima kasih Bapak. Segala kepujian dan syukur hanya bagi Engkau. Kami berdoa juga Tuhan bagi sidang jemaat. Sekalipun mereka tidak hadir di tempat ini, Engkau sertai mereka satu persatu Tuhan. Dan Engkau tolong di dalam setiap masalahnya. Terima kasih Bapak.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah segala berkat anugerah, kasih sayang, keselamatan yang kekal dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus akan kembali. Lanjutkan segala aktivitas dengan penyertaannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Ada pengumuman? Ya, sebentar Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan pengumuman kita. Ibadah kita tetap berjalan seperti sekarang ini Bapak Ibu Saudara, yaitu live streaming sampai pemerintah mengizinkan kita untuk ibadah di gereja seperti sedia kala. Kita akan selalu bersyukur dan kita harus selalu antusias Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena kita masih bisa diberikan live streaming seperti ini juga harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya berharap Bapak Ibu Saudara juga tetap antusias untuk menyaksikan live streaming ini, semuanya untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Rebu Bapak Ibu Saudara tetap ada ibadah PA jam 5 sore. Kiranya kita semua boleh kiranya kita semua boleh menyaksikannya, semuanya untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Demikian pengumuman yang bisa saya bagikan. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.